Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ines Nova Amelia dari program studi Pendidikan Matematika. Tugas ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Pak Dedi Nurjamil. Kali ini saya akan membahas materi mengenai eksponen. Ada beberapa pokok bahasan yang nanti kita akan ulas. Yang pertama, pengertian eksponen. Yang kedua, persamaan eksponen. Yang ketiga, pertidaksamaan eksponen. Pengertian eksponen. Eksponen adalah sebuah bentuk perkalian bilangan yang sama secara berulang-ulang. Ada beberapa sifat-sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang ketiga, A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Yang keempat adalah A kali B dalam kurung pangkat M itu sama saja A pangkat M dikali B pangkat M. Yang kelima, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Yang keenam adalah A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Yang terakhir, A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Persamaan eksponen. Persamaan eksponen yaitu sebuah persamaan yang meliputi variabel pada bagian eksponennya. Sedangkan pertidaksamaan eksponen adalah pertidaksamaan jenis eksponen yang mempunyai variabel. Bentuk pertidaksamaannya eksponen itu yaitu A pangkat fx ditambah A pangkat gx kurang dari C dengan A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, dan C tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya yaitu kita langsung ke latihan soal. Yang pertama yaitu 25 pangkat negatif 4 dikali 625 pangkat negatif 3 dibagi dengan 125 pangkat negatif 1 dikali 5 pangkat negatif 3. Nah, kita sederhanakan bentuk ini biar angkanya lebih sederhana, yaitu seperti 25 itu diubah menjadi 5 pangkat 2, 625 adalah 5 pangkat 4, 125 adalah 5 pangkat 3. Nah, setelah itu kita kalikan dengan pangkatnya, yaitu menjadi 5 pangkat negatif 8 dikali 5 pangkat negatif 12 per 5 pangkat negatif 3 dikali 5 pangkat negatif 3. Maka, karena ini perkalian, pangkatnya dijumlah. Kita tinggal jumlahkan pangkatnya, yaitu 5 pangkat negatif 8 ditambah negatif 12 dibagi dengan 5 pangkat negatif 3 ditambah negatif 3. Sehingga hasilnya adalah 5 pangkat negatif 20 dibagi dengan 5 pangkat negatif 6. Sehingga kita, karena ini variabelnya sudah sama, kita tinggal kurangkan pangkatnya, yaitu 5 pangkat negatif 20 dikurangi negatif 6, sehingga hasilnya adalah 5 pangkat negatif 14, atau bisa kita tulis sebagai 1 per 5 pangkat 14. Yang selanjutnya adalah soal tentang himpunan penyelesaian dari persamaan, yaitu tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari 2 pangkat 2x ditambah 12 kali 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan 0. Nah, di sini kita pecah, yaitu kita ubah biar lebih mudah dalam mengerjakannya, sehingga menjadi dalam kurung 2 pangkat x dikali 2 dikurangi 12 dikali 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan 0. Nah, kita misalkan dengan y itu sama dengan 2 pangkat x. Jadi, persamaannya menjadi y kuadrat ditambah 12y ditambah 32 sama dengan 0. Kita selesaikan persamaan ini, yaitu menjadi y dikurangi 4 dikali y dikurangi 8 sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya adalah y sama dengan 4 atau y sama dengan 8. Untuk y sama dengan 4, karena y itu kita misalkan dengan 2 pangkat x, maka 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 2, sehingga x sama dengan 2. Untuk y sama dengan 8, kita tadi sama, misalkan dengan y itu sama dengan 2 pangkat x,
sehingga 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, sehingga X sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Soal selanjutnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini, yaitu akar dari 6 pangkat 2X dikurangi 1 kurang dari sama dengan 36 pangkat X min 4. Di sini kita ubah akarnya sehingga menjadi 6 pangkat 2X min 1 per 2 kurang dari sama dengan 6 pangkat 2 kali X min 4. Karena ini variabelnya sudah sama, kita bisa hilangkan, yaitu tersisa 2X kurangi 1 per 2 kurang dari sama dengan 2 kali X min 4. Sehingga 2X min 1 kurang dari sama dengan 4X min 16. 2X lebih dari sama dengan 15. Sehingga X lebih dari sama dengan 7,5. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 7,1 per 2. Soal selanjutnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 2 kali 3 pangkat 2X ditambah 1 ditambah 5 kali 3 pangkat X lebih dari 2. Soal ini mirip dengan soal yang sebelumnya dikerjakan, yaitu langkah awal kita ubah terlebih dahulu sehingga menjadi 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 1 ditambah 5 kali 3 pangkat X dikurangi 2 lebih dari 0. Sehingga 3 pangkat X dikali 2 dikali 3 pangkat 1 ditambah 5 kali 3 pangkat X dikurangi 2 lebih dari 0. Kita misalkan dengan 3 pangkat X sama dengan P, sehingga 3P kuadrat ditambah 5P dikurangi 2 lebih dari 0. Nah, soal seperti ini kita kerjakan seperti soal persamaan pada umumnya, yaitu P ditambah 2 kali 3P dikurangi 1 lebih dari 0. Untuk P plus 2 lebih dari 0, P itu P kurang dari negatif 2, atau 3P dikurangi 1 lebih dari 0, maka 3P kurang dari 1 sehingga P kurang dari sepertiga. Untuk P kurang dari negatif 2, maka 3 pangkat X lebih dari negatif 2, sehingga tidak ada penyelesaian atau tidak terdefinisi. Untuk P kurang dari 1 per 3, maka 3 pangkat X kurang dari 1 per 3. Untuk X kurang dari negatif 1, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari negatif 1. Ya, demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk semua orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.